Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 7 Agustus, judulnya Nyanyian Musa dan Miriam. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ulangan 3 ayat 22. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Amin. Seluruh tentara Mesir digulingkan. Tidak ada yang selamat, termasuk Firaun. Ditulis dalam Mazmur 136 ayat 15. Itu adalah kekalahan yang menakjubkan bagi orang Mesir dan kemenangan yang sempurna bagi umat Allah. Tidak heran sepanjang sejarah mereka, bahkan hingga hari ini, orang-orang Yahudi menceritakan kisah ini. Dalam Keluaran 15 ayat 1-21, tertulis isi dari nyanyian Musa. Lagu ini memuji Tuhan karena Tuhan adalah seorang pejuang yang perkasa yang mengalahkan mereka yang menentang umatnya. Musa secara pribadi menguraikan tema ini dengan menekankan bahwa Tuhan, Allahnya, juga merupakan kekuatan, nyanyian, dan keselamatannya. Tidak ada yang seperti Dia. Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Ditulis dalam Keluaran 15 ayat 11. Nyanyian Musa adalah tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan. Tuhan ditinggikan, dipuji, dan dikagumi karena karyanya yang luar biasa bagi umatnya. Rasa syukur dan penyembahan adalah hasil alami dari kebaikan Tuhan kepada kita. Penghargaan terhadap kasih Tuhan adalah prasyarat dari kehidupan rohani yang hidup. Kasih setia Tuhan secara khusus ditekankan dan dimuliakan karena Tuhan akan memimpin umat yang telah ditebusnya, dan Tuhan akan menuntun mereka ke tempat kediaman yang kudus. Musa menyatakan bahwa Allah akan mendirikan tempat kudus di atas gunung milik pusakanya. Ditulis dalam Keluaran 15 ayat 17. Semuanya menunjuk ke depan, ke Sion dan Bait Suci di Yerusalem. Dalam Wahyu 15 ayat 2-4, orang-orang yang telah ditebus menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dapatkah membayangkan bagaimana hal ini akan terdengar di surga? Pujian kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Pujian kepada Allah atas penghakimannya yang adil dan benar. Dan pujian kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya yang benar dan kekudusannya. Perhatikan baris terakhir dari lagu tersebut. Immanuel Kant pernah berkata bahwa jika Tuhan itu adil, maka pasti ada kehidupan setelah kematian. Pernyataan ini benar. Jadi, kita perlu belajar untuk percaya bahwa suatu hari nanti, keadilan yang selama ini tidak ada di dunia ini akan datang. Dan pengharapan inilah penghiburan bagi kita semua. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya,
yang melanjutkan dari Imamat pasal 23. Tuhan memberkati kita semua.